Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini, kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, tepatnya di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Nah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas salah satu sifat yang melelahkan, yaitu sifat dendam. Kita ketahui bersama, dendam adalah salah satu amarah yang tidak terlampiaskan. Tentu saja kita tidak ingin sifat dendam ini ada terus di dalam diri kita. Nah untuk itu pemirsa, dalam Damai Indonesiaku ini kita akan membahas tema atau judul yaitu Selamatkan Dirimu dari Dendam. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini yaitu Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan juga Ustadz Zaki Mirza. Langsung saja pemirsa kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, terutama untuk saudara-saudara kita yang masih berduka, bersedih karena musibah gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang. Kita doakan semua masyarakat Indonesia diberi kesabaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Kita doakan beliau selalu sehat. Amin. Amin yang kencang apa Bu? Amin. Panjang umur. Selalu Allah berkahi beliau dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ibu pernah nggak ngalamin tidur kasurnya empuk, mereknya buatan luar negeri mahal, tapi tidurnya nggak nyenyak, geser kanan salah, geser kiri salah, ujung-ujungnya jatuh ke bawah. Tidur itu bukan perkara apa merek kasurnya, betul ya Pak Bu? Tapi bagaimana menikmati tidur itu yang rada ribet. Biasanya orang susah tidur gara-gara apa? Pikiran. Biasanya orang yang susah tidur pasti banyak pikiran. Salah satu yang jadi pikiran itu karena kita punya rasa dendam. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah dendam kesumat. Dendam apa Bu? Kalau masih dendam itu oke, masih bisa memaafkan. Ini yang paling susah memaafkan kalau sudah dendam kesumat. Itu dendam dari ubun-ubun sampai ujung jempol kaki. Sampai ada istilah, gue mau Pak Ustadz sama tetangga gue yang onono, kagak bakal gue maafin dunia akhirat. La ilaha illallah. Na'udzubillahimin. Orang dendam mah Bu, dalam bahasa Arabnya al-hiqdu. Apa Bu? Ini salah satu sebab yang menjadi pikiran manusia modern zaman sekarang. Jangan ngurusin tetangga dah. Jangan tibang urusan sama besti, tahu besti? Kadang dendam itu nggak jauh-jauh. Banyak orang sekarang jadi gila ngapa? Dia jadi komentator, jadi netizen di sosmed. Dendam sama orang yang dia ketemu cuma lewat sosmed. Sekarang kan kalau jadi netizen mau bagaimana? Minal kepoin, wal nyinyirin, wal julitin. Betul ya? Lah akhirnya orang postingan dikomenin semua, tapi kita nggak pernah mikirin diri sendiri. Baik,
Dendam itu awalnya dari apa? Pasti dari marah. Benar ya? Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi, beliau bersabda, al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau udah marah pasti kehilangan akal. Lihat orang marah, semua anggota kebun binatang dia absen. Orang kalau udah marah, dia gedeg, tahu gedeg Bu? Gedeg di atas 4. Ini kayak gitu orang Betawi paham banget tuh. Gedeg di atas 4. Biasanya di atas 4 ada apa? Jadi dendam kesumat. Ketemu orang udah mau gak ketemu lagi udah. Pak Ustadz, saya sama tetangga saya yang onono, saya udah gedeg banget Pak Ustadz. Pokoknya kalau saya ketemu sama dia, buat saya ngelihat muka dia hukumnya haram jadah. Bu ilaha illallah, udah kayak MUI ngeluarin fatwa. Pak Ustadz, kalau Ustadz ketemu sama dia, salam dari saya buat dia. Bilang sampai ketemu di padang mahsyar. Kejauhan, mending di padang panjang no. Pak Ustadz, kalau dia lewat jalan gede, saya jalan kecil. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan Pak Ustadz. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali Pak Ustadz. Dia lewat pinggir kali lah, saya nyebur kali. Jadi orang yang dendam itu isinya cuma nyusahin diri sendiri. Makanya ada ayat yang berbunyi wal afina anin nas. Maafkanlah kesalahan orang lain. Tadi di awal ada narasi yang kita dengar dan simak bersama. Nggak ada ruginya orang itu minta maaf. Justru orang yang minta maaf mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di bulan Rajab ini kan bulan Rajab nih Bu ya. Sebentar lagi kita masuk bulan sama-sama. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana. Lah, aki-aki lapar kali ini ya. Ini yang lagi saya ajak doa menyambut bulan Rajab, Sya'ban, sama Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Itu maksud saya. Apa jadi Allahumma barik lana fi ma razaqtana? Ini roman-romannya belum dapat konsumsi ini. Di bulan Rajab, kalau masih ada dendam, ilangin dah. Kita mau menyambut bulan Ramadan. Betul nggak Bu? Orang Arab dulu di kota Mekah Al-Mukarramah menamakan bulan Rajab nama lainnya dengan tarjib. Apa Bu? Kalau Ramadan kan tarhib. Tarhib itu kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Makanya acara-acara sebelum Ramadan namanya apa? Tarhib Ramadan. Tapi kalau di bulan Rajab orang Arab menamakannya dengan tarjib. Tarjib itu artinya memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Makanya orang Mekah kalau di bulan Rajab saat itu orang kafir Quraisy semua peperangan jenis apapun dihilangkan. Memuliakan bulan Rajab. Ini pertanda bahwa di bulan Rajab sebelum masuk Sya'ban dan Ramadan kita muliakan bulan ini. Kalau dulu kan yang dihilangin perang ya. Sekarang yang kita hilangin penyakit hati. Apa amalan di bulan Rajab supaya dendam ini hilang? Yang pertama kata Rasulullah, silman qata'aka. Sambung silaturahim sama orang yang selama ini pernah mutusin silaturahim. Udah gak musim Bu. Sekarang kalau kita disakitin kita balik nyakitin udah gak musim. Jangan nyumpahin orang sama dengan nyumpahin diri sendiri. Kalau ada yang nyakitin mending kita doain. Karena ngedoain orang lain sama dengan ngedoain diri sendiri. Kan ada doanya yang selalu dibaca sama ulama kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Lah ngapa Yusuf? Udah doa-doa makan lagi tadi. Doanya Nabi Yusuf, doanya Nabi. Tuh jadi kayak ikutan dah. Ini kualat sama nenek-nenek nih. Doanya Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu. Paus.
Kan main nenek-nenek dah. Jadi intinya kalau ada yang nyakitin, ada yang ngecewain, ada yang bohongin, jangan bawa dendam dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi bahwa tidak ada untungnya ketika kita terus menyimpan amarah ataupun rasa kesal di dalam hati, maka yang terjadi adalah dendam di dalam diri. Maka imbasnya atau efeknya adalah sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, tidak ada ketenangan hidup, bahkan tidur pun susah meskipun di dalam atau di atas kasur yang empuk, namun rasanya tidur atau dalam kehidupan kita tidak ada kenyamanan sedikit pun. Nah pemirsa, bagaimana efek dari dendam itu ketika kita menyimpan amarah di dalam hati, maka ketenangan di dalam diri atau ketenangan di dalam hidup tidak akan kita dapati. Nah selengkapnya ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fikri Haikal di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.